Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Jadi hari ini yang akan kita bahas yaitu melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang ukuran penyebaran data, di mana kali ini yang akan Ibu contohkan adalah untuk soal-soal khusus tentang menentukan ukuran penyebaran data yang datanya kelompok. Disimak terus videonya sampai akhir ya. Pembahasan soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Ini menunjukkan keterangan berat dengan frekuensi terdiri dari 4 kelas. Kelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kelas pertama 31 sampai 35, frekuensinya 4. Kelas kedua 36 sampai 40, frekuensinya 7. Kelas ketiga 41 sampai 45, frekuensinya 9. Kelas keempat 46 sampai 50, frekuensinya 10. Data ini menunjukkan data kelompok, sehingga ketika ditanya tentukan ragam atau varians dan tentukan simpangan baku yang data tunggal, dirumuskan yang datanya tunggal itu S pangkat 2 sama dengan sigma N mulai dari data pertama, kemudian setiap titik tengahnya dikurangi oleh rata-rata, kemudian dikuadratkan, dibagi oleh N. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan ragam atau varians yang datanya berbentuk data tunggal. Kemudian untuk yang data kelompok, ini ditunjukkan oleh tabel distribusi frekuensi seperti ini. Untuk menentukan ragam atau variansnya, S pangkat 2 sama dengan sigma semua mulai dari data pertama untuk banyaknya N. Nah, ini dikalikan dengan frekuensinya dulu. Tapi datanya untuk titik tengah dikurangi rata-rata tetap dikuadratkan. Ini dibagi oleh N. Nah, ini yang akan kita cari atau kita bahas untuk soal yang bentuknya kelompok. Langkah pertama, kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata itu dirumuskan jumlah FI dikali XI dibagi N. Nah, N ini banyaknya data. Jumlah FI dikali XI. FI itu frekuensi setiap datanya, kemudian XI itu nilai tengah untuk setiap datanya. Untuk yang data pertama, FI-nya 4, kemudian XI-nya atau titik tengahnya dari 31 sampai 35, angka yang ada di tengahnya adalah 33, atau bisa dihitung dengan rumus dijumlahkan batas bawah dengan batas atas, kemudian dibagi 2. 31 ditambah 35 dibagi 2. 31 tambah 35 adalah 66 dibagi 2 jadi 33. Berarti di sini 4 kali 33 ditambah untuk kelas kedua berarti tengah-tengahnya adalah 38. 7 dikali 38 ditambah data ketiga frekuensinya 9 dikali titik tengahnya 43 ditambah data keempat 10 dikali 48. Nah, ini dibagi dengan banyaknya N atau banyaknya frekuensi. 4 ditambah 7 11 ditambah 9 20 ditambah 10 30. Selanjutnya kita hitung 4 kali 33 132 ditambah 7 kali 38 266 ditambah 9 kali 43 387 ditambah 10 kali 48 480 dibagi 30. Nah, hasilnya 132 ditambah 266 ditambah 387 ditambah 480, setelah dijumlahkan hasilnya 1265 dibagi 30.
Nah, ini hasilnya adalah 42,17. Ini bisa kita bulatkan menjadi 42. Setelah rata-rata kita peroleh, tadi kita hasilkan 42, maka kita cari untuk yang pertama, yaitu variansi atau ragam ya. Nah, kita masukkan ke S pangkat 2 sama dengan sigma untuk semua N dimulai dari batas pertama, F dikali XI dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan. Ini F-nya ibu kasih keterangan I, maksudnya untuk setiap frekuensi dari data pertama sampai data terakhir, dibagi dengan N. Nah, sigma ini menunjukkan jumlah dari frekuensi dikalikan hasil pengurangan setiap data dikurangi rata-rata kemudian dikuadratkan. Berarti kita fokusnya ke FI dulu. FI untuk data pertama yaitu 4, berarti 4 dalam kurung. XI-nya tengah-tengah untuk setiap kelas intervalnya, 31 sampai 35, tengah-tengahnya tadi 33, kurangi rata-ratanya adalah 42, kemudian dikuadratkan. Ditambah. Nah, sekarang untuk kelas yang kedua. Frekuensinya 7 dikali titik tengahnya 38 kurangi rata-ratanya 42, kemudian dikuadratkan. Ditambah untuk yang kelas ketiga, interval ketiga. Ini ya. Jadi frekuensinya 9 dalam kurung 43, ini tengah-tengahnya kurangi 42 dikuadratkan, ditambah kelas keempat frekuensinya 10, titik tengahnya 48 kurangi 42 dikuadratkan. Ini semuanya dibagi oleh banyaknya frekuensi, yaitu 30. Sama dengan, nah kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 4 dalam kurung 33 dikurangi 42 min 9 kuadrat ditambah 7 dalam kurung 38 dikurangi 42 min 4, kemudian dikuadratkan, ditambah 9 dalam kurung 43 kurangi 42 yaitu 1, kita kuadratkan, ditambah 48 kurangi 42 6, 10 kali 6 kuadrat. Nah, ini dibagi 30. Sama dengan 4 dalam kurung min 9 kuadrat 36 ditambah 7 dalam kurung min 4 kuadrat 16 ditambah 9 dalam kurung 1 kuadrat 1 ditambah 10 dalam kurung 6 kuadrat. Ini semuanya dibagi 30. Jadi hasilnya 144 ditambah 7 kali 16 112 ditambah 9 kali 1 9 ditambah 10 kali 36 360 dibagi 30. Nah, ini hasilnya adalah 144 ditambah 112 ditambah 9 ditambah 360 625 dibagi 30, hasilnya 20,8. Ini adalah nilai dari varian atau ragam. Kemudian untuk yang
pertanyaan poin B itu dicari simpangan baku. Nah, simpangan baku yaitu dinotasikan dengan notasi S sama dengan akar dari S pangkat 2. Artinya nilai S adalah akar dari 20,8. Kedua, perhatikan data berikut. Nah, ini ada data terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas interval, di mana data pertama itu 1 sampai 10, frekuensinya 2. Kemudian data kedua 11 sampai 20, frekuensinya 4. Data ketiga 21 sampai 30, frekuensinya 25. Data keempat 31 sampai 40, frekuensinya 47. Data kelima datanya 41 sampai 50, frekuensinya 17. Data ke 6 51 sampai 60, frekuensinya 5. Nah, pertanyaannya adalah simpangan kuartil atau KIDE dari data pada tabel di samping adalah. Nah, untuk mencari penyelesaian dari pertanyaan ini, kita ingatkan kembali untuk KIDE. KIDE itu dirumuskan dengan setengah dikali Q3 kurangi Q1. Ini untuk rumus simpangan kuartil. Nah, Q3 ini menunjukkan kuartil atas dan Q1 menunjukkan kuartil bawah. Jadi, solusi untuk soal ini kita harus cari terlebih dahulu nilai dari kuartil 3 dan kuartil 1. Untuk mencari Q3, terlebih dahulu kita cari kelas kuartil ketiganya dulu, yaitu dihitung dengan 3/4 dikali N, dimana N nya adalah banyaknya frekuensi. 2 ditambah 4 ditambah 25 ditambah 47 ditambah 17 ditambah 5. 3/4 dikali, ini dihitung hasilnya 100, sehingga hasil 3 kali 100 300 dibagi 4 yaitu 75. Nah, 75 ini kita cari letaknya ada di kelas interval yang mana. 2 ditambah 4 6 ditambah 25 31, masih belum mencapai 75 ya. Jadi 31 ditambah 47 yaitu 78. Nah, boleh lebih asal tidak kurang, artinya ini kelas ke-4. Nah, kelas ke-4 menunjukkan kelas untuk kuartil ketiga, sehingga titik fokus kita hanya di kelas ke-4 saja. Nah, Q3 sama dengan rumus dari kuartil, masih ingat sebelumnya sudah pernah kita bahas juga, atau ibu tulis lagi di sini, yaitu L3 ditambah 3/4 kali N kurangi FK dibagi F3 dikali P. Nah, ini ya, kita masuk ke sini. L3 nya adalah tepi bawah kelas kuartil. Tadi sudah kita tetapkan kelas kuartilnya di kelas ke-4. Ini ada angka 31 batas bawahnya, berarti batas bawah dikurangi 0,5 jadi 30,5 ditambah 3/4 dikali N. Di awal sudah kita hitung juga, 3/4 dikali 100 hasilnya 75 kurangi FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas ini ada di atas, yaitu ada angka 2, 4, 25 dijumlahkan tadi senilai 31. Dibagi F3 itu frekuensi frekuensi kelas kuartilnya, yaitu 47 dibagi P. P-nya adalah panjang kelas. Ya, panjang kelas dari 31 sampai 40 yaitu 10. 30,5 ditambah 75 kurangi
31 yaitu 44/47 dikali 10 sama dengan 30,5 ditambah ini bisa 44 kali 10 dulu atau 44 dibagi 47 dulu ya. Nah itu terserah perhitungannya. Kalau 44 dibagi 47 dulu ini diperoleh nilai 0,936, kemudian dikalikan 10, maka hasilnya 30,5 ditambah 9,36, sehingga kalau kita jumlahkan ini 39,86. Nah ini juga bisa dibulatkan ya, jadi 39,9. Setelah Q3 kita peroleh hasilnya 39,9. Nah kita cari Q1 dengan cara yang sama, kita cari kelas kuartil ke-1. Nah untuk mencari kelas kuartil ke-1, 1/4 dikali N nya tadi 100 ya, jadi 1/4 dikali 100, maka hasilnya adalah 25. Nah untuk 25 lihat di frekuensinya, tadi 2 ditambah 4 6 ditambah 25 31, berarti kelas kuartilnya ada di kelas ketiga yang ini untuk kelas kuartil 1. Maka kita fokuskan ke kelas interval ketiga. Q1 sama dengan rumus yang sama ya, L1 ditambah 1/4 N kurangi FK dibagi F1 dikali P. Nah ini L1 nya atau tepi bawah kelasnya, ini batasnya ada 21, berarti tepi bawahnya dikurangi 0,5 jadi 20,5 ditambah 1/4 kali N, yaitu tadi di awal sudah dihitung 25, 1/4 kali 100 jadi 25, kurangi FK nya yaitu frekuensi kumulatif sebelum. Nah ini sebelum kelas yang ketiga, ini ada angka 2 dengan 4 dijumlahkan jadi 6 dibagi FI atau frekuensi kelas kuartilnya, yaitu ini 25 dikali panjang kelasnya 10, jadi 20,5 ditambah 25 kurangi 6 19 ya, kurangi 25 dikali 10, maka hasilnya 20,5 ditambah 19 dibagi 25 dulu 0,76 kali 10, 20,5 ditambah 7,6, maka hasilnya adalah 28,1. Nah ini nilai kuartil. Kita peroleh Q3 sama dengan 39,9, kemudian Q1 sama dengan 28,1, maka Qd setengah dari Q3 kurangi Q1, setengah dikali 39,9 kurangi 28,1. Ini untuk mencari simpangan kuartilnya, jadi setengah dikali 11,8, setengah dikali 11,8 yaitu 5,9. Soal nomor 3, perhatikan tabel distribusi frekuensi dari data berikut. Di sini datanya ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 kelas interval, di mana untuk kelas pertama 11 sampai 15 frekuensinya 5, kemudian 16 sampai 20 frekuensinya 2, 21 sampai 25 frekuensinya 10, 26 sampai 30 frekuensinya 9, 31 sampai 35 frekuensinya 4. Maka tentukan nilai dari simpangan rata-rata data tersebut.
Untuk simpangan rata-rata kita notasikan dengan SR sama dengan sigma semua data N mulai dari data pertama FI dikali XI kurangi rata-rata dibagi N. Ini yang data kelompok. Terlebih dahulu kita cari rata-ratanya, dimana rata-ratanya adalah FI dikali XI. FI untuk setiap kelasnya dikali dengan titik tengahnya. Jadi 5 dikali 13 ditambah ini 13 dari data 11 sampai 15, tengah-tengahnya adalah 13. 11 ditambah 15 yaitu 26 dibagi 2 jadi 13. Perhitungannya sama untuk setiap kelas interval. Kemudian ditambah 2 dikali 18. Ini untuk yang kelas kedua, frekuensinya 2, titik tengahnya 18. Kemudian ditambah frekuensi kelas ketiga yaitu 10 dikali tengah-tengahnya 23. Ditambah kelas keempat frekuensinya 9 dikali tengah-tengahnya adalah 28. Ditambah 4 dikali ini tengah-tengahnya 33. Nah, semuanya kita bagi dengan banyaknya frekuensi ini. 5 tambah 2, 7 tambah 10, 17 ditambah 9, 26 ditambah 4, 30. Jadi 5 kali 13 65, 2 kali 18 36, 10 kali 23 230, 9 kali 28 252, 4 kali 33 132 dibagi 30. Maka 65 ditambah 36 ditambah 230 ditambah 252 ditambah 132 715 dibagi 30 nilainya 23,8. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 24. Ini rata-ratanya. Setelah rata-rata kita peroleh dengan nilai 24, maka kita cari SR-nya dengan rumus sigma untuk semua N mulai dari data pertama FI atau frekuensi dikali XI min X bar atau rata-rata dibagi jumlah dari FI atau jumlah dari N. Nah, ini kita gunakan rumus ini ya untuk data kelompok. Kemudian sigma menunjukkan jumlah, artinya setiap datanya kita jumlahkan, dimana untuk frekuensi pertama yaitu 5 kita kalikan dengan titik tengah yang kelas pertama yaitu 13 kurangi rata-ratanya 24 ditambah ini berlanjut sampai kelas terakhir ya. Frekuensi kelas kedua yaitu 2 kali tengah-tengahnya 18 kurangi 24 ditambah 10 dikali 23 kurangi 24 ditambah 9 dikali 28 kurangi 24 ditambah 4 dikali 33 kurangi 24. Ini semuanya dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu jumlah ini. 5 tambah 2 7 tambah 10 17 tambah 9 26 tambah 4 30. Nah, ini tinggal kita hitung ya. Jadi untuk menghitung ini sama dengan 5 13 kurangi 24 min 11 ditambah 2 18 kurangi 24 min 6 ditambah 10
23 kurangi 24 min 1 ditambah 9, 28 kurangi 24 4 ditambah 4 dikali 33 kurangi 24 9 dibagi 30 sama dengan ada mutlak. Di dalam mutlak negatif dia nilainya tetap positif, jadi 5 kali 11 ditambah 2 kali 6 ditambah 10 kali 1 ditambah 9 kali 4 ditambah 4 kali 9 dibagi 30 sama dengan 5 kali 11 55 ditambah 2 kali 6 12 ditambah 10 kali 1 10 ditambah 9 kali 4 36 ditambah 4 kali 9 36 dibagi 30. 55 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 36 ditambah 36 149 dibagi 30, nilainya 4,97.